Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 28 Juli 2025, hari Senin, yang dimana ini adalah minggu terakhir di bulan Juli 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain yang sekiranya memerlukan analisa harian untuk XAUUSD. Oke. Di sini kemarin ya, di hari Jumat itu kan saya ada buat kalau semisalnya marketnya itu mau beneran turun dan lanjut turun, maka idealnya adalah dia close di bawah 3350 selaku angka cantik, dia juga close di bawah 3357 selaku resisten become supportnya, dan yang paling ekstrim dia close di bawah 3340, yang dimana itu adalah perpotongan daripada trendline daily-nya. Dan ternyata kemarin itu penurunan untuk di XAUUSD terendah di hari Jumat adalah sampai ke angka cantik juga ke 3324,8, tapi di beberapa broker ada yang di angka 3325. Jadi let's say lah, ini bisa saya katakan close-nya itu di angka 3325. Jadi kemarin itu di hari Jumat saya beneran gak expect ini marketnya bisa beneran turun sampai di 3325. Kemarin kan di analisa terakhir di hari Jumat saya bilang kalau ada ambil sell bisa seperti ini. Ini kalian bisa lihat nih, saya buat gambarnya ya. Bikin gambar candlenya seperti ini dengan candle seperti ini. Kita tunggu retest naik dan kemudian turun. Bahkan ya kemarin seketika dia break 66, kalian ambil posisi sell lagi itu kayaknya berat gitu loh. Ya, semenjak dia break 66. Break 66 turun lagi, bahkan ngelewatin 50 ya. Ngeliatin 50 untuk retest angka cantik 50 aja nggak ada loh ya. Jadi dia break 66 turun lagi dan turun terus sampai ke 3325. Buset, ini luar biasa epic sih ya, luar biasa epic. Jadi itu menjadi hal yang luar biasa. Saya nggak expect marketnya bisa beneran langsung terjun ke bawah tanpa koreksi sama sekali ya. Jadi kalau sekiranya kemarin ada yang ambil sell di bawah 66, itu kalian sudah mendapatkan profit ya. Jadi kalau misalnya langsung close ya, close 66, kalian langsung instant sell, itu kalian gainnya adalah sampai 300 pip. Walaupun kalian itu bakal taruh stop lossnya itu sebesar 150 pip, tapi itu worth it ya. Jadi terkadang itulah ya market ya, kita ekspektasinya adalah breakout, retest, baru kita open. Tapi terkadang market itu breakout, turun, tengah breakout, naik dan sebagainya. Jadi terkadang orang-orang yang langsung open posisi itu juga memberikan dapat hasil juga gitu loh, karena market itu tidak bergerak seperti yang kebanyakan orang inginkan gitu kan. Karena biasanya orang-orang biasanya itu kan pasti ketika dia break, retest, terjadi konfirmasi, baru ada open posisi gitu kan. Itu udah siklus normal kan seperti itu. Tapi biasanya juga kadang itu marketnya ketika break ya udah dia break suatu level support resistant, ya udah langsung dia kayak kemarin gitu kan, sekalinya dia break 66 turun. Jadi bayangin nggak ada koreksi sama sekali. Naik sedikit untuk retest saja nggak ada, turun kayak ngebuat base, turun lagi, ngebuat base dikit, kemudian turun lagi sampai tengah malam, sampai jam 11 di sini tuh ya, luar biasa. Oke, jadi untuk hari ini bagaimana? Karena kemarin kita sudah melihat candle daily sudah break trend line, weekly juga sudah flip bearish. Kemana next targetnya untuk XAUUSD ya? Jadi sebelum itu di sini saya mau infokan dulu, kalau di hari Sabtu kemarin itu kan sudah saya buat postingan di community YouTube bahwa Amandana bakal memberikan suatu edukasi strategi scalping, yang dimana scalping di XAUUSD itu di gold sudah memiliki data uji backtest selama 1 tahun lebih tepatnya, dan itu bisa langsung digunakan ya. Jadi di sini kalau ada yang pengen, di sini saya langsung kasih pamfletnya aja. Golden Entry webinar nanti akan dilaksanakan di hari Jumat tanggal 15 Agustus. Oke, 15 Agustus ya. Yang dimana ini adalah bakal terjadi di 2 minggu lagi. Jadi tanggal 15 Agustus akan diberikan strategi scalping, yang dimana strategi scalpingnya ini sudah siap pakai. Jadi di dalam webinarnya ini kalian akan mendapatkan strateginya, itu bakal dibagi, kemudian materinya bakal dibagi juga. Kemudian di sini akan dapat juga
gold scalping indicator. Jadi indikatornya ini di time frame 1 menit atau enggak 5 menit kalau nggak salah ya, bisa saya bocorin 1 atau enggak 5 menit, yang dimana ini indikatornya adalah sudah mempunyai data backtest 1 tahun lebih. Di sini sih dibilangnya 5 tahun ya. Jadi data backtestnya nanti kalian juga bisa dapat dari hasil scalping menggunakan indikator dari XAUUSD di sini. Jadi dicatat tanggal 15 Agustus untuk webinarnya. Kalau kalian minat bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah dan ikut untuk dalam Golden Entry webinar di hari Jumat tanggal 15 Agustus ya. Jadi persiapan tanggal 15 Agustus itu kita bakal sama-sama belajar tanggal tersebut scalping pakai indikator yang sudah teruji selama 5 tahun terakhir. Oke. Nah, sekarang analisanya. Ini ya jujur ya, untuk analisa sekarang dalam artian minggu ini ya. Ingat, minggu ini adalah minggu yang sangat luar biasa crowded. Oke, jadi saya infokan dari segi fundamental dulu ya, supaya kalian ngeh ini kenapa marketnya bakal crowded pada minggu ini. Di minggu sekarang dari tanggal sampai akhir bulan ya, sampai tanggal akhir bulan tanggal 31 itu sih tidak ada yang terlalu gimana ya. Hari Senin sekarang kita free. Selasa kita cuma JOLTS job opening. Kalian sudah tahu nih kalau sudah ada JOLTS nanti di hari Jumat bakal apa ya. Kemudian di sini ada JOLTS, kemudian di hari Rabu kita ada Advanced GDP, itu yang penting banget. Kemudian Kamis kita ada FOMC, kemudian di hari Jumat kita ada NFP, dan di tanggal 1 Agustus adalah batas daripada reciprocal tariff kemarin yang sudah di-extend sama Donald Trump. Jadi minggu ini bakal luar biasa volatilitasnya. Volatilitas bakal ekstrim besar, market whipsaw bisa atas bawah ataupun bahkan tidak bergerak luar biasa. Ini kita beneran bakal gimana ya, luar biasa banget lah pokoknya pada minggu ini ya. Jadi saya infokan dari hari sekarang, kalau kalian tidak siap dengan resiko volatilitas besar pada minggu ini, kalian boleh minggir. Ya, kalian boleh minggir, kalian boleh skip selama 1 minggu trading ini. Daripada kalian psikologinya kena, daripada kalian yang sudah profit selama 1 bulan terakhir dari awal Juli sampai sekarang, kalian sudah profit, daripada kalian memaksakan open posisi yang dimana kalian tidak kuat dalam apa namanya menghadapi volatilitas yang besar dalam minggu ini, karena combo kita ini maut banget ya, jujur. Minggu ini lah combo maut. Kita ada data-data yang sangat luar biasa besar ya. Dari segi tenaga kerja kita ada NFP. Kemudian dari data data inflasi kita ada core PCE. Kemudian dari segi data ekonomi kita ada yang namanya advanced GDP. Kemudian dari segi suku bunga kita ada yang namanya FOMC. Ya. Kemudian dari segi fiskal kita akan ada yang namanya hari Jumat, itu batas dari reciprocal tariff. Jadi saya infokan sekali lagi dari hari sekarang ya. Kalau kalian nggak kuat untuk volatilitas selama minggu ini, kalian skip aja, nggak masalah. Kalian bukan pensi sih bahasanya, apa ya? Kalian take off dulu ya, ambil waktu libur selama 1 minggu ini ya. Kalian libur aja lah 1 minggu, nggak masalah kalau kalian nggak kuat ya. Kalau kalian nggak kuat, ya udah libur aja, nggak masalah. Kalian kehilangan momentum dengan volatilitas besar pun itu nggak masalah, tidak menjadi masalah ya. Karena ingat, in the end kalian itu harus mendapatkan profit ya. Jangan sampai kalian itu memaksakan dengan volatilitas yang besar pada minggu ini. Kalian yang sekiranya belum punya pengalaman yang kuat dengan pengalaman yang cukup, kalian justru malah mendapatkan yang namanya kerugian. Sebaiknya jangan begitu ya. Jadi ibaratnya sadar diri lah ya. Jadi saya kasih tahu sekarang, volatilitas pada minggu ini bakal luar biasa ekstrim. Kalau kalian nggak kuat, sebaiknya minggir. Minggir itu adalah tindakan preventif ya, bukan tindakan yang bukan tindakan pengecut, bukan. Karena kita tahu ya kan di depan itu ibaratnya ada zona perang besar. Jadi kalau kita dengan dengan perlengkapan equipment yang tidak memadai, pengalaman yang nggak ada, lebih baik ya udah nggak usah ikut gitu loh. Nggak usah yang namanya kita coba-coba ikut masuk ke dalam zona perang yang sudah tahu itu besar banget efeknya. Jadi kalau kemarin-kemarin
kalian sudah dapat profit besar atau nggak sudah dapat profit lumayan selama selama bulan Juli, ya kan? Ya udah nggak masalah, kalian step back, kalian mundur, kalian ambil ya kayak ibaratnya kalau orang kerja tuh cuti lah seminggu lah gitu bahasanya ya. Jadi nggak masalah. Tapi kalau kalian sudah terbiasa dengan volatilitas yang besar, minggu ini bakal menjadi apa ya, bisa dibilang momentum buat kalian, terutama yang suka scalping, kemudian juga suka yang namanya volatilitas besar, itu bakal cepet banget geraknya. Ya, literally bakal cepet banget geraknya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau kalian sudah terbiasa, punya pengalaman dan sebagainya, kalian masuk ke zona perang, kalian harus yang namanya siap dengan segala peralatan, dengan segala equipment, termasuk mental dan apapun itu. Kalau kalian tidak siap dan kalian masih kurang pengalaman, sebaiknya jangan. Daripada kalian rugi, ya kan, ujung-ujungnya. Karena ibaratnya kalau kalian tidak punya mental, tidak punya equipment, jadi ibaratnya kalian masuk ke zona perang itu 50-50. Ya, 50-50. Kalian masuk ya udah, antara kalian bisa ikut perangnya atau enggak kalian ya udah dead di sana gitu kan. Malah ujung-ujungnya rugi. Daripada begitu ya udah take off, minggir dulu, step back dulu lah ya, seperti itu. Oke, jadi saya ingatkan sekali lagi, minggu ini bakal luar biasa ekstrim. Sebaiknya kalian hati-hati. Oke, yang biasa trading di XAUUSD, ini bakal menjadi hari yang, lebih tepatnya minggu yang sangat luar biasa. Ya, jadi siapkan mental, siapkan imannya, karena minggu ini kita bakal ekstrim ya. Start besok. Ya, hari Senin sih sekarang kita nggak terlalu. Mungkin kita bakal melihat ekstrim mulai hari Senin. Cuman kayaknya besok sih ya. Mungkin nanti malam ya. Kenapa saya katakan demikian? Ini saya bicara panjang dulu dari segi fundamental. Karena kemarin pada hari Minggu, Amerika dan Eropa mencapai yang namanya Trade Deal Framework. Yang dimana Amerika mengenakan 15% tarif untuk Eropa. Yang dimana di sini adalah single 15% tarif untuk Eropa, kemudian 0% tarif untuk barang-barang dari Amerika ke Eropa. Di sini bahkan Eropa setuju untuk invest sebesar 600 billion dolar. Dan di sini ya ini banyak lah ya. Ini EU will agree purchase 750 billion energy. Jadi kalau Indonesia itu kan lebih kepada agrikultural dan juga pesawat gitu kan bahasa kasarnya. Kemudian dari segi Eropa yang bakal banyak dibeli sama Amerika adalah Eropa bakal banyak beli produk Amerika adalah dari sektor energi. Ya, dari sektor energi. Jadi dengan itu ya 700 billion itu Amerika mengenakan tarif hanya sebesar 15% untuk Eropa, dari barang-barang Eropa. Ini sebenarnya tidak terlalu besar karena ini lebih besar 5% dibandingkan dengan UK ataupun dari segi Inggris ya. Inggris cuma 10%. Ya, beda cuma 5%, tapi nggak gede-gede amat gitu kan. Kalau dari segi Jepang itu kan berapa Jepang kemarin ya kalau nggak salah ya, sama kayaknya 15% ya. Kalau nggak salah sama 15% dari segi tarifnya. Nah, ini bisa dikatakan frameworknya sudah deal antara Eropa dengan Amerika. Which is, itu seharusnya kita bisa melihat gold lebih memaksakan turun. Kenapa ini malah tidak memberikan kita penurunan ekstrim pada hari Senin? Nge-gap sih dia ya. Kalau kalian buka beberapa broker itu terutama kayak di Exness dan sebagainya, itu langsung nge-gap. Ya, nge-gap sih, cuman sekarang gapnya sudah ditutup. Cuman kenapa nggak lanjut turun? Masalahnya adalah ini. Ada satu berita. Amerika dan Cina bakal bertemu di Stockholm pada hari Senin sekarang. Ya, dan di sini diekspektasikan bahwa bakal di-extend lagi perpanjangan tarifnya. Bayangin ya. Tanggal 1 Agustus adalah reciprocal tarif dengan berbagai negara kecuali Cina. Sedangkan tanggal 12 Agustus adalah batas dari Cina dengan Amerika pada saat pertemuan kemarin itu di Geneva, Swiss. Ya. Kemudian ini bakal bertemu lagi di Stockholm dan katanya bakal diekspektasikan bakal di-extend sepanjang 90 hari lagi. Kalau di-extend 90 hari lagi itu Amerika dan Cina itu beneran bikin apa ya?
cuma lagi dua negara itu ya, Amerika dan Cina itu masih belum niat mau deal. Apakah memang mau deal atau enggak itu bakal sedikit bakal gimana ya, bakal memberikan kita suatu ketidakpastian karena selagi Cina itu kan salah satu negara dengan produksi yang cukup besar, cukup masif ya kan, barang-barangnya cukup besar, cukup masif, cukup banyak. Jadi kalau ini masih diekspektasikan bakal di-delay 90 hari lagi. Jadi dari yang tanggal 12 Agustus ya, let's say 3 bulan kemudian, Agustus, September, Oktober, November. November bro, bayangin dari awal tahun di-delay 120 hari. Itu udah bikin sakit kepala sih sebenarnya ya. Karena oke lah, Amerika dengan negara-negara lain itu sudah banyak yang deal. Karena sekali lagi tanggal 1 Agustus adalah batas dari semua negara. Trump tidak mau yang namanya ada extension lagi, tidak mau ada perpanjangan lagi. Tetapi Trump membuka tangan bahwa kalau misalnya setelah tanggal 1 Agustus ada deal-dealan baru juga nggak masalah. Yang penting sih sudah clear ya kan, tanggal 1 Agustus adalah batas. Batasnya 1 Agustus, tidak ada extend lagi. Sementara ini ya kita nggak tahu nih, tiba-tiba Trump salah minum obat gitu kan, dari yang Panadol berubah menjadi Mixagrip gitu kan, nggak tahu dah ya. Kalau tiba-tiba salah minum obat ya bisa aja tanggal 1 Agustus berubah lagi, di extend lagi sih, siapa tahu gitu kan, kambuh lagi gitu misalnya penyakitnya. Cuma kalau misalnya nggak, normal-normal aja, seharusnya tanggal 1 Agustus adalah batas terakhir. Dengan demikian jika semua negara sudah deal ibaratnya, berarti sisa cuma Amerika dan China doang. Kalau sudah kayak begitu ya, November itu bakal menjadi hal yang makin rumit, jujur ya. Bakal menjadi sangat rumit. Amerika dan China ini beneran bakal menjadi hal yang luar biasa rumit. Itu sih yang ngebuat ini XAUUSD-nya tidak memberikan kita pergerakan ekstrim pada hari Senin sekarang sih. Nge-gap, kemudian tutup gap, dan sekarang flat. Jadi bayangin, setelah kita terlihat yang namanya ada framework yang trade deal antara Trump dengan von der Leyen selaku ya perwakilan dari Eropa, Amerika dengan Eropa, sudah deal lah bahasanya. Kenapa ini nggak turun? Gitu kan. Asalnya cuma ini doang nih. Ini nih. Kalau pada hari Senin ya, ini hari Senin ketemunya sekarang. Kapan itu terjadi? Ini sih ini jadwalnya tentatif ya, jadwalnya tentatif. Coba ada nggak katanya ya? Nggak ada sih ya. Ini sih dibilangnya tentatif doang nih, ya tentatif doang, jam 12 siang. Kemungkinan Stockholm itu kan di Inggris ya kalau nggak salah ya. Sorry kalau saya salah ya, Stockholm itu seharusnya di Inggris. Kalau di Inggris berarti jika mengulang kejadian kayak kemarin ya, yang dimana framework terakhir itu kan di London, itu terjadinya kan malam ya, jadi bisa aja itu marketnya bakal memberikan sedikit goncangan ketika nanti sekitar jam 8 malam sih ya, kemungkinannya sih seperti itu ya. Jadi hati-hati loh ya, hati-hati sekali. Makanya saya katakan minggu ini bakal menjadi volatilitas besar. Oke, jadi sekian dulu untuk fundamental, geopolitik dan sebagainya update-nya ya. Jadi semoga kalian memahami kenapa ini marketnya stuck atau enggak naik ekstrim naik dan sebagainya, dan kemudian semisalnya 1 minggu ke depan tuh bakal seperti apa ya. Oke. Dari segi weekly, otomatis weekly sekarang kita sudah bergerak di bawah trendline. Mau tidak mau kita sudah bergerak di bawah trendline. Ya. Mau tidak mau sekarang kita sudah bergerak di bawah trendline. Trendline ini adalah trendline yang valid yang saya tarik dari tanggal 6 Januari 2025, kenanya itu di 7 April 2025. Di delay sepanjang 5 bulan ya. Kena di sini, kena di sini, kena di sini, dan sekarang marketnya sudah close di bawah trendline, bergerak di bawah trendline. Adakah kemungkinan ini marketnya bakal menjadi bearish untuk lanjut terjun ke bawah? Karena ini adalah lumayan ya, major trendline. Jadi ini bisa diekspektasikan marketnya bisa turun. Tetapi apakah beneran turun?
itu masih tanda tanya. Ingat ya, dari segi time frame weekly, ini marketnya masih dalam kondisi fase distribusi dan sekaligus bisa menjadi fase akumulasi. Jadi kalau kalian yang di Discord sudah saya share edukasi umum tentang fase-fase siklus pasar, jadi hati-hati di sini ya. Ini bisa menjadi tahap distribusi sekaligus yang namanya akumulasi. Kalau sudah dua itu terjadi, ini bakal cukup lama penentuannya. Goncangan atas bawah bisa sangat luar biasa ekstrim. Walaupun dia sudah break di bawah trendline secara waktu, cuman kita tetap hati-hati ya. Siklus pasarnya sekarang ini bisa menjadi yang namanya distribusi plus akumulasi. Oke, jadi hati-hati. Kalau kalian ingin mendapatkan swing yang besar, seharusnya kita melihat yang namanya koreksi. Dari segi weekly sih, ini dari segi candle kita tidak mencerminkan kekuatan apapun ya. Kalau dari segi indikatornya, bahkan RSI ini ini masih stay di 60. Kemudian dari segi stokastiknya itu kemarin di bawah 70 dan sekarang masih di bawah 70 semuanya. Jadi secara stokastik weekly sih ini tendensinya masih belum kuat naik. Ya, sekali lagi tendensinya masih belum kuat naik, tetapi momentumnya itu belum menunjukkan yang namanya penurunan. Ini masih sedikit bermasalah sih ya. Jadi kalau dilihat kemarin di hari Jumat sudah saya infokan juga, kalau semisalnya ini marketnya tiba-tiba flip bearish, maka next targetnya untuk di weekly adalah bisa untuk menyapu low di minggu lalu, di 2 minggu yang lalu, dan kemungkinan besarnya adalah marketnya bisa untuk nge-sweep low juga di 2 minggu yang lalu. Dan nge-sweep low yang ada di awal bulan Juli 2025. Karena marketnya itu sudah nge-sweep semua high yang dari candle di sini ya. Ini di sweep, kemudian ini di sweep juga, kemudian ini di sweep juga. Ya, semuanya di sweep. Jadi next target seharusnya pada minggu ini adalah turun sampai 3.300, turun lagi sampai 3.280, turun lagi sampai ke 3.240. Walaupun sekali lagi ya, saya inginkan kalau marketnya mau turun, saya mendapatkan harga murah kisaran 3.200 atau enggak kisaran 3.150 sekitaran sini. Itu akan bisa untuk yang namanya tembak jauh nanti. Ya, cuman sekarang ini saya masih prefer dengan kondisi weekly seperti ini, target masih ke bawah, jadi jujur saya masih prefer untuk ambil posisi sell untuk sekarang. Dari segi daily kalau kita lihat indikatornya ini sudah menghadap ke bawah ya, momentumnya sudah di bawah 50 RSI-nya. Tapi ingat ya, ini masih belum menandakan yang namanya cenderung bergerak ke bawah. Secara daily indikatornya stokastik gasnya sudah mulai melemah ya. Kalau misalnya lihat ini berturut-turut ya, ini sudah menganga lebar ke bawah, yang fast sudah di 57, yang slow sudah di 68. Jadi ibaratnya kecepatannya ini sudah mulai berkurang lagi ya, dari yang kemarin ini kan beneran di puncaknya di 70 ya kan. Kemudian dari segi momentum RSI ini masih rada ragu-ragu apakah beneran drop di bawah 40 atau enggak, karena sekarang ini masih di bawah 50 lagi dikit, lebih tepatnya di 48 ya. Ini masih agak sedikit berbahaya nih. Momentumnya menunjukkan ada turun ke bawah, powernya menunjukkan ada turun ke bawah, cuman momentumnya itu tidak mau turun ke bawah. Itu sedikit dilema sebenarnya ya. Dari segi daily kalian sudah tahu ini adalah trend line-nya. Trend line sudah di break, jadi idealnya kita melihat yang namanya retest dari trend line. Oke, retest dari trend line, yang dimana retest trend line itu adalah di sekitaran angka cantik di 3347 sampai di 3350. Itu adalah angka cantiknya. Ataupun semisalnya marketnya bisa untuk nge-retest ini lagi 3357 ya. Ini adalah perpotongan yang bisa dikatakan area yang bagus untuk bisa ambil sell, karena dari segi daily dia sudah break trend line doang, jadi itu mengindikasikan adanya untuk lanjut ke bawah. Tetapi dari segi structure ya, dari segi struktur ini masih naik. Kenapa? Dari segi daily dia begini, high, low, high, low, high. Jadi otomatis ini adalah valid low-nya.
selama valid low-nya ini belum di break, pandangan kalian masih bullish, itu tidak menjadi masalah. Walaupun di sini dilemanya adalah marketnya itu sudah bergerak di bawah trendline yang kemarin sudah di respect sebanyak 3 kali. Ya, 1, 2, 3, dan ini sudah di break dan sudah close juga di bawah trendline. Jadi pandangan bullish itu masih bisa dikatakan bullish, hanya saja mungkin pandangan bullish kalian itu bisa agak dikurangi, mungkin proporsinya ya, bukan 80-70% lagi, mungkin sudah mulai dikurangi sedikit menjadi 60 atau enggak 55 ya. Karena sudah saya katakan ya kan, ini adalah trendline liquidity. Jadi kalau ini dia break di bawah low valid 3309, kemungkinan market bakal langsung cepat ke bawah sampai ke 3270 karena dari segi low-nya adalah terakhir di sini. Ya. Ini adalah sekali lagi valid low-nya terakhir 3271,5. Karena kita tidak pernah melihat candle break di bawah area ini. Oke. Jadi hati-hati jika semisalnya ini valid low-nya lewat 3270 bakal gampang banget kena. Itu walaupun 300 pip itu gampang banget kena. Oke. Jadi idealnya adalah kalau sekarang dari segi daily cuma ngelihat doang ya, adalah ini dia naik, dites, nanti dia bisa lanjut turun. Walaupun ini pandangannya sekali masih bullish ya dari segi daily karena strukturnya belum berubah nih, low-nya ini belum diambil soalnya ya. Oke. Kemudian dari segi ini saya delete dulu ya, ini saya delete. Dari segi daily kalau kita lihat di sini ada EVG kemarin ya kan, di sini ada fair value gap. Dan di sini kita ada fair value gap yang baru. Nah, di sini dengan pergabungan di sini, berarti di sini ada yang namanya BPR, bahasa kerennya lah ya. BPR-nya itu ada di mana? BPR-nya itu ada di tengah-tengah, ada sekitaran harga 3375. Oke, jika ini marketnya naik dan naik, batas terakhir kenaikan adalah sampai di 3375 sampai di 3380. Jadi dari 75 sampai 80 market itu tidak boleh close di atas itu secara daily. Jadi jika nanti ke depannya dalam beberapa hari kita melihat yang namanya market naik dan naik ngelewatin 3380, berarti marketnya lebih prefer untuk lanjut bergerak naik. Ya. Intinya batasannya sekarang adalah di 3380. Jadi kalau kalian ngelihat ini bullish, pandangan kalian berarti ini low tidak boleh di break. Kalau kalian melihat ini bearish, berarti batasan kalian adalah di 3380. Udah itu aja ya. Jadi kalau kalian berpandangan bullish bearish, ini tidak menjadi masalah. Ya, pertahanan bullish ada di 3309, pertahanan bearish ada di 3380. Lama itu tidak lewat keduanya, ya kalian berdebat ini bearish dan bullish juga nggak masalah. Oke, dari daily seperti itu. Dari segi H4 kalau kita lihat, ya ini kita masih ada yang namanya drop base drop ya kan, H4. Kemudian ini adalah apa ya? Ini kemarin break low ya. 3383. Ya 3383, kemudian di sini ada drop base drop lagi ya. Drop base drop ini puncak banget. Kemudian H4 fair value gapnya itu ada di sini. Kalau kita tarik ke kiri, ini adalah bekas, ini kan rally base rally ya. Rally base rally-nya sudah diambil. Ini sudah diambil. Sebentar ya. Ini di mana dikit saya kasih ya. Mungkin di sini ya. Ini di 55 54. Ini di 54 55 50. 50 nyampe enggak ya? 50 nyampe. Ini di 47. Wah, ini agak dilema nih sedikit nih. Di sini 55, di sini 4, di sini 50. Ya kita pakai inilah ya. Nah 51,32. Kita pakai yang paling jebret jauh di bawah di sini ya. Karena ini yang terakhir soalnya kalau terlalu jauh ke belakang kayaknya nggak valid. Dari segi H4 indikatornya ini menandakan tidak ada divergen H4 ya kan, ini masih flat di bawah semua.
Kemudian dari segi momentum ini juga sudah di bawah 40, jadi ini kemungkinannya adalah marketnya bisa untuk lanjut turun sebenarnya ya. Contohnya adalah pada saat di sini. Ya, ini ketika dia marketnya sampai ke 40 ya kan, marketnya koreksi naik tapi ujung-ujungnya adalah marketnya bisa lanjut turun lagi. Jadi dari segi H4 sekarang jikapun ini naiknya kemungkinan adalah untuk yang namanya meretest angka 50 dari segi RSI. Dan dari segi candlenya adalah kemungkinan naik sampai ke 50 atau enggak ekstrim sampai ke 68 sampai ke 70. Di sini adalah supply-nya di sini ya. Jadi sekalipun dia naiknya hanya sebatas koreksi. Nah, sekarang dari segi H4 apakah ini sudah selesai koreksinya? Ingat ya, dari segi H4 itu Fibonacci validnya tetap ditarik dari sini loh ya. Nih. Sebenarnya sih ini marketnya itu sudah ngelewatin 78,6 ya. Ini Fibonacci yang sebenarnya. Oke, Fibonacci H4 sekaligus daily. Ini tarik dari paling bawah sampai kemarin di 3438 ya kan. Ini turun dia sampai ke 78,6. Ya, sampai di 78,6. Nah, ini kan jika misalnya marketnya beneran turun ya, berarti adalah dia turun bisa sampai 3275 selaku daily supportnya tadi dan terendah sampai ke 3230. 3230 di sini H4 sih ada demandnya di sini. Nah, ya. Nih H4. Tapi itu masih jauh banget ya, nggak usah lah kita peduliin itu. Oke. Coba kita cari Fibonacci terdekat ya. Ini Fibonacci terdekat, swing terdekat. Apakah sudah selesai atau belum? Ini sudah terlalu ekstrim ya, sampai 200%. Jadi kalau kita pakai Fibonacci retracement sebentar. Oke, ini sudah selesai. Jadi kalau ditarik dari sini nggak nyampe, dari sini nggak nyampe, dari sini nggak nyampe, dari sini nggak nyampe. Oke, berarti ditariknya dari sini ya, dari sini. Kalau kalian lihat, nah ini sedikit lucu nih ya. 23,6 ada di 3350, 38,2 ada di sini ya. Kemudian 50% itu mepet dengan 3383. Kalau kalian pindahkan juga ke sini sih nggak masalah ya. Nah, ini lebih presisi lagi nih. Ya. Jadi kalian mau tarik Fibo yang dari sini sampai sini pun ini beda tipis ya. Jadi tidak menjadi masalah. Mau di sini bebas. Jadi di sini 38,2-nya ya, dan ini adalah 23,6. Jadi kalau ada yang mau nge-sell ya, kalau ini naik ya naik lagi dikit, kemudian nanti marketnya turun. Sekali lagi, kalau hanya kena 23,6 dan kemudian dia ngebreak titik 0 di 3323, Fibonacci-nya itu wajib digeser. Ya, wajib digeser. Tapi kalau semisalnya dia sudah naik sampai 50%, 38,2 di 3365 seperti ini, nanti Fibonacci-nya pakai yang baru. Ya, berarti ditariknya adalah nanti dari sini sampai kemana gitu kan. Jadi seperti itu. Ya. Kalau pakai Fibo pendek nggak bisa pakai H4 Fibo pendek ya. Kita pakai H1 coba ya. H1 Fibo kemarin kan dari sini sampai sini. Nggak kena, di sini sampai sini, di sini sampai sini. Ini sih seharusnya kena 38, nggaknya kena juga ya. Berkili sekali. Bentar ya, coba deh ntar saya mau paksa nih dikit. Maksa ini bagus enggak? Oke, maksa ternyata nggak bagus. Ulang ya. Berarti di sini titik 0, di sini titik 100, 38,2, let's say lah udah kena. Jadi dari sini ke sini. Ini juga sudah ekstrim 200% semua. Bagaimana ya? Ini Fibonacci nggak ada yang bagus nih dari segi H1 ya. Dari segi H1 Fibonacci terakhir tuh cuma dari sini loh, di sini. Ya, turun ke sini nggak kena. Turun lagi ke sini nggak kena, turun ke sini. Wah, semuanya nggak kena sih ya. Fibonacci pendek jujur ini nggak ada yang masuk semua sih. Nggak ada yang masuk semua Fibonacci pendeknya. Oke, kalau dilihat dari segi H1 kalau kalian ada yang mau nekat buy. Wah, ini kalau kalian ada yang nekat buy sih saya tidak
rekomen sih sebenarnya ya. Cuman coba bentar ya, momentum H1 sih ini sih divergent. Cuman divergentnya gara-gara ngegap doang sih ini ya. Saya worry-nya ini kelihatannya momentumnya naik, tapi justru ini hanya untuk ngebatas yang namanya koreksi momentum. Jadi maksud koreksi momentum adalah ini kan naik dia, ngeriset momentum. Dia kena ya kan. Kelihatannya marketnya bakal naik, momentumnya naik ya kan. Ketika momentumnya selesai untuk koreksi ataupun ngelepas momentum dari yang semulanya oversold sekali, dia turun. Ini harganya jika nggak mau naik ya, harganya nggak mau naik, diam di tempat, tapi harga stokastiknya itu naik. Dia naiknya pelan-pelan, stokastik RSI-nya hilang ataupun dalam artian ke bawah, momentumnya naik hilang. Ini bisa sejalan, lanjut turun lagi bisa. Naiknya nggak ada, sekalinya turun, momentumnya lebih condong turun dan powernya lebih condong turun, ini bisa lanjut turun. Makanya ini saya lihat kok di H1 kok nggak gerak-gerak ya gitu. Makanya saya lihat dari segi momentumnya ternyata divergent, tapi divergentnya nggak mau naik. Nah ini sedikit dilema nih ya. Stokastik dan RSI naik, tapi harga nggak mau naik. Jadi ibaratnya ada yang ngedorong, tapi harganya nggak ada gitu. Ibaratnya gimana ya? Ya. Kalau kalian ada yang mau nge-sell di bawah, sebentar. Kalau ada yang mau nge-sell di bawah ya. Nge-sell di bawah ini H4 sih sebenarnya kena area demand ya. Ini merupakan demandnya yang terakhir di sini dari segi H4 nih, segede gaban ya. Ini sih dia kena demand ya kan, kena demand, kena fair value gap semua gitu kan. Cuman dari segi H1 ini tidak begitu bagus bentukannya ya. Kalau dibilang ini adalah bullish order blocknya, iya, sebesar ini adalah bullish order blocknya. Cuma ini kan kegedean ya kan. Kalau pakai ini adalah H1 apa namanya fair value gapnya, iya. Cuma kalau misalnya lihat ini sudah berulang kali candlenya itu close di dalam fair value gapnya, jadi sepertinya ini udah nggak kuat gitu loh. Ini H1 bullish order block bener ya, bener secara teorinya bener. Ya, ini secara teorinya benar, ini adalah OB. Cuman ini kegedean aja sih ya. Jujur ini cuma kegedean doang sih. Ini 188 pip, buset ini gede banget sih. Ya, coba saya kecilkan time frame deh ya. Coba saya mau cari presisinya dulu ya. Dan saya mau mencari kenapa ini marketnya berhenti di sini ya. Angka cantik lah di sana, coba. Ketemu nggak sebenarnya alasan kenapa dia berhenti di sana ya? Ini sih angka cantik dia historinya berhenti di sini. Ini fake out, kemudian fake out, break bener, fake out dan turun. Oke, ini kemarin kayaknya ada news kemarin di sini ya. Oke, ini kemarin ke kiri, habis jam 15. M15-nya bentar, kayak saya ingat nih analisa kemarin ya. Ya nggak sih? Oke. Buset, nggak kelihatan. Ini liquidity sih, kalau nggak salah ya. Wah, hilang dia gambarnya. Oh, di sini. Ya, ini bisa dikatakan liquidity sih. Jadi pertahanan terakhir sih ini nggak ada sebenarnya ya. 3324 sih ini tidak terlalu kelihatan nih sebenarnya nih. Ini lebih ke area support aja sih, demandnya nggak ada sih. Ya, ini cuma sebagai area support doang sih. Support doang sih sepertinya di sini ya.
Oke, jadi kalau kayak begini ya, berarti kita pakai angka psikologi aja, yaitu ada di 3325. Oke, kita pakai angka psikologi 3325. Kalau ada H1 di bawah 3325, berarti kecenderungannya adalah marketnya bakal ngeblas turun sampai ke 3310. Karena di sini ada liquidity di sini. Lihat di time frame kecil ya. Dan dimana ini menurut saya sih kalau ada yang mau nge-sell ya di bawah 3325 itu lebih make sense harusnya. Kalau kalian ekstrim banget ya, nggak mau di bawah 3325, nggak ada sih sebenarnya ya. Bahkan 3323 di sana. sih. Sekitaran 3323. 3323 yang lebih apa namanya, lebih make sense untuk diambil sell. Tuh pas ya kayak tadi pagi nih. Jadi ada dua ya. Kisaran 25 sampai 23. Apa itu agak jauh ya, karena kan penutupan candle dari segi H1 kan di sini nih terendahnya. Coba kita H4 deh. H4 penutupan candlenya di sini dan di sini. 3333. Oke. Ini di 26 ya. 26. Oke, dari segi H4 sih ada dua kriteria ya. Ada dua kriteria kalau ada yang mau nekat sell. Yaitu yang pertama adalah jika semisalnya market tutup di bawah 33 ya H4, kalian mau paksa sell ya silakan, cuma itu high risk ya, itu high risk. Ini skenario pertama ya. Kalau misalnya market H4 tutup di bawah 33, oke, close candle kayak begini, bisa ekspektasi marketnya turun, tapi ini high risk sekali karena konfirmasinya itu belum kelihatan ya. Tapi yang lebih aman adalah kalau H4 tutup di bawah 26 ya, tutup di bawah 26 kayak begini ya, kayak pada saat tanggal 17 Juli di sini. Dia close seperti ini, kalian nanti ambil retestnya, ambil posisi sell, nanti kalian bisa turun sampai bawah sampai sini. Sampai 3309. Sampai low daily-nya ya, 3309. Kalau ada candle H4 tutup kayak begini ya di bawah 3326, itu bisa menjadi trigger pertama kalau kalian ingin ambil sell, dan diikuti oleh H1 yang close di bawah 25 dan di bawah 23. Kalau udah kayak begitu, ya udah kalian bisa ambil posisi sell. Ke bawah sampai mana? Ya ekstrim sampai ke 3310. Oke, tapi kalau misalnya nggak ada, ya udah pingpong aja, kemungkinan marketnya naik sampai 40, turun lagi dan sebagainya. Untuk sekarang saya masih prefer untuk ambil sell, tidak nekat untuk ambil buy sekarang ya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu. Sorry kalau ini videonya cukup panjang. Jadi semoga mengerti ya. Sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan saya ingatkan sekali lagi, minggu ini bakal menjadi minggu yang sangat volatilitasnya besar. Kalau kalian nggak kuat, sebaiknya minggir. Tapi kalau kalian punya pengalaman dan ingin mencari kesempatan pada minggu ini adalah kesempatan emas. Oke, jadi sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.